Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, pengurus DKM, Bapak Ibu, hadirin hadirat jemaah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan keagungan dari saya. Kita semua mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari ke-28 puasa Ramadan. Besok kita lebaran. 26 ya? Bukan 28, 26. 26 hari lagi. Ibu-ibu sudah siap kue lebaran belum? Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk memaksimalkan segala rangkaian amal soleh di bulan Ramadan. Dan semoga telah kita pelajari, tinggal kita mengamalkan. Ya, amal-amal apa saja yang bisa mendatangkan kita mencapai tujuan di akhir Ramadan nanti, di awal Syawal, sebagai manusia fitrah, manusia yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang menang, yang dapat surga. Karena disebut u'iddatil muttaqin. Surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertakwa. Nah, puasa ini salah satu sarananya untuk ke sana. Karena Allah menyebutkan yang berpuasa itu la'allakum tattaqun. Kalian sangat niscaya dapat takwa. Karena dia menggunakan la'alla. Dalam bahasa Arab ada istilah la'alla, ada laita. Keduanya sama-sama harapan. Tetapi kalau la'alla itu harapan pasti. Kalau laita itu PHP. Ya, harapan palsu. Maksud hati memeluk gunung, apa daya? Gunungnya kegedean, enggak bisa. Nah, jadi dengan berpuasa Allah bilang la'alla mudah sekali bagimu menjadi takwa. Kenapa tidak mudah? Karena banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis menyebutkan betapa orang yang berpuasa itu amat sangat dengan Allah, sangat dimuliakan, diagungkan, amalnya spesial, nanti surganya juga spesial. Nah, diuraikan dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai ya merujuk ke kitab yang netral ini ya. Kitab netral itu ya dia kepada semua mazhab netral, ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Siapa? Kitab Fikih Sunnah karangan Syekh Said Sabiq. Nah, dalam kitab Syekh Said Sabiq Fikih Sunnah, jadi halaman 300 mulai dari 301 ya sampai banyak, ini panjang. Tidak mungkin semuanya ya. Di sini diuraikan hadis-hadis tentang puasa dan puasa Ramadan, bagaimana kemuliaannya, bagaimana di sisi Allah ini. Ya. Yang pertama kita mulai dari hadis kursi. Hadis kursi, tahu ya? Bukan hadis kursi. Kalau kursi itu ayat. Saya taruh sini enggak apa-apa ya, Pak? Biasanya ini kan minum nih. Sini ada air bening, air susu, kopi, teh di sini kan sini. Sekarang saya taruh ini aja ya. Enggak usah siapin air, enggak usah. Jadi tempat ini aja. Jadi hadis qudsi. Qudsi itu dari kudus, suci. Jadi dia hadis tetapi dia dari yang maha suci, Al-Quddus, Allah Al-Quddus. Disebut hadis qudsi, dia wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi redaksinya dari Nabi, maknanya dari Allah. Nah, itu hadis qudsi. Itu yang pertama ya, hadis qudsi. Ini dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Kalau sebut Rasul kita bersalawat, ya. Mana salawatnya ini? Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik. Beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Nah, itu tandanya hadis kursi. Jadi rangkaian sanadnya itu pada ujung sanadnya itu Nabi. Kalau hadis Nabawi yaitu hadis yang redaksinya dan maknanya dari Rasul, maka rangkaian sanadnya berakhir pada sahabat. Baru sahabat menyebut Rasul bersabda atau sami'tu Rasulullah, saya dengar Rasul, akhbarani Rasulullah, Rasul mengabarkan kepada saya. Nah, itu namanya al-haditsu an-nabawi, hadis Nabi, hadis nabawi. Tapi kalau sampai qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, maka ini tandanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu amali bani Adam lahu. Segala semua amaliyah manusia disebut ibnu Adam. Ya, kullu amali bani Adam, ibnu Adam. Ibnu Adam maksudnya semua manusia. Karena semua manusia pasti anak Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam, ya kan? Nah, jadi ibu bapak sekalian, jangan terlalu kecil hati, kita begini-begini keturunan Nabi, tahu? Ya, Nabi Adam. Kita semua ini keturunan Nabi. Kalau begitu, Fir'aun gimana? Sama, Fir'aun juga keturunan Adam sama ya. Fir'aun, Abu Jahal, Nabi Yusuf itu keturunan Nabi Adam juga. Kita termasuk. Semua amal anak Adam untuknya illa siyam, kecuali asyam, puasa. Fa innahu li, maka puasa itu amal untukku. Apa maksudnya? Kalau puasa Allah langsung yang menilai. Kalau amal lain, ya Allah dicatat oleh para malaikat, dilaporkan di siang, dilaporkan di malam, di waktu sore, di waktu subuh, dilaporkan oleh Allah. Nah, jadi Allah menerima laporan malaikat terhadap amal yang lain. Kalau puasa Allah terima laporan malaikat, langsung dipantau, dilihat puasanya itu untuk Allah. Ini saking hebatnya amal puasa. Wa ana ajzi bih, sayalah langsung yang akan memberi ganjarannya, membalasnya. Karena yang paling tahu kita puasa hanya kita dan Allah. Bapak Ibu barangkali bisa saja duha jam 9, aduh lapar. Jam 2 siang yang terik panas matahari ya. Tahu-tahu masuk kamar, tutup pintu, turunkan gorden, di dalam kamar ada kulkas. Wow. Sisa sahur masih ada 2 mangkok. Buka kulkas, itu botol bulir-bulirnya mengalir set. Masya Allah. Udah 2 botol habis. Ya, sisa sahur 2 piring juga. Keluar kamar, aduh sakit perut. Sakit perut, tadi saya memang lapar karena di puasa dan dia batalin. Sakit perut lagi karena kekenyangan. Nah, dia dilihat orang betul-betul seperti orang puasa. Tapi siapa yang tahu sebenarnya dia puasa? Hanya dirinya dan Allah yang pasti tahu. Nah, karena itu amal puasa ini amal yang memang sangat menuntut keikhlasan yang super luar biasa. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Nah, jadi orang-orang berpuasa ini dia membuka bentengnya ya dari segala serangan para syaitan, serangan godaan-godaan, keinginan, kemauan, serangan keinginan ingin punya Rubicon, lalu ingin menyiksa sampai masuk rumah sakit enggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Nah, itu ditahan. Jadi kita ini makanya susah di dunia ini, Bu Ibu. Kita ini kenapa kita sengsara? Karena banyak yang tidak mampu menahan keinginan. Karena bentengnya rapuh. Kata hawa nafsunya, ini diikutin. Ayo ambil ini, diikutin. Ayo penuhi ini, walaupun dia tidak mampu. Beli motor walaupun kredit. Nah, itu kan keinginan. Padahal kalau enggak beli motor enggak mati, dipaksain. Nah, puasa ini benteng untuk menahan segala keinginan, segala kemauan yang berasal dari hawa nafsu. Fa idza kana yaumu, kata Nabi, fa idza kana yaumu shami, ini dari sini ini sudah hadis Nabi, ya. Dari fa idza kana yaumu. Dia panjang hadisnya. Jadi awalnya hadis qudsi, setengah ke bawah setengahnya hadis an-nabawi. Fa idza kana yaumu shami, kata Nabi,
Kalau salah seorang kalian berpuasa di satu hari, fala yarfuth, jangan berkata jorok, berkata kotor. Ini jangan diambil, wah kalau begitu di luar puasa boleh dong. Bukan, berkata jorok nggak boleh. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Kalau Anda berkata kotor di bulan Ramadan, Anda telah mengotori diri Anda. Tapi kalau Anda berkata kotor di bulan Ramadan, Anda telah mengotori diri Anda dan kesucian Ramadan. Nah, itu 2 kali lipat. Makanya jangan diartikan seenaknya ya. Oh, kata Nabi tidak boleh berkata kotor kalau bulan puasa. Berarti pemahaman sebaliknya di luar bulan puasa boleh. Bukan. Setiap bulan, bahkan setiap hari, setiap saat tak boleh berkata kotor. Hanya spesial di bulan Ramadan ditekankan lagi, kalau Anda berkata kotor di bulan lain, Anda telah berdosa mengotori diri sendiri dengan lisan. Tapi kalau bulan Ramadan, selain Anda mengotori diri sendiri, Anda pun mengotori kesucian, kesakralan bulan Ramadan. Wala yashab, jangan membentak-bentak, jangan berkata kasar. Kemudian wala yajhal, jangan pula berkata sia-sia, jahil faedah, sia-sia. Kalau kita lihat larangan Nabi terkait puasa ini kan terkait dengan bicara ya. Jangan berkata kotor, jangan membentak-bentak, jangan berkata sia-sia. Masuk di dalamnya itu dusta, hoax, fitnah, ghibah. Karena ibu-ibu bapak sekalian, makna puasa sejak awal itu memang menahan bicara. Saum itu asal katanya al-imsak. Makna awalnya al-imsaku anil kalam, menahan bicara. Dari mana asal muasal makna puasa itu menahan? Dari peristiwa Ibunda Maryam. Ketika hamil, tidak ada suami, tidak ada disentuh lagi aja nggak pernah, kok bisa hamil? Sampai akan lahir anaknya, yaitu Isa al-Masih alaihissalam. Belum lahir, orang-orang bicara. Wah, ini berzina, pasti berzina. Mulailah orang memfitnah. Masa tak ada suaminya hamil? Lalu sampai lahiran, ya, orang-orang pada menuduh berzina. Nabi Isa dituduh anak zina. Maka kata Ibunda Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma. Saya bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk puasa. Apa puasanya? Al-imsaku anil kalam, menahan bicara. Diem aja. Dituduh orang, diem aja. Dikatain tokoh masyarakatnya, diem aja. Dikata berzina, diem aja. Dia mau dirajam itu, diancam rajam. Tinggal mencari bukti saja, atau saksi saja, atau pengakuan. Hukumnya berlaku kalau 4 saksi atau pengakuan pelaku. Kalau pengakuan kan bicara, sedangkan Ibunda Maryam bernazar tidak bicara. Berarti dari sisi pengakuan nggak mungkin dia dijatuhi hukum rajam. Dari saksi, seluruh manusia waktu itu hanya menuduh, tak ada satupun yang mampu mendatangi saksi. Berarti Ibunda Maryam terancam di rajam. Cuman itu saja Pak. Tinggal mencari saksi atau pengakuan. Kalau pengakuan nggak mungkin, karena Ibu Maryam sudah nazar kepada Allah tidak bicara-bicara. Tapi fitnah terus sampai viral ke seantero negeri. Katanya wanita suci, tahu-taunya hamil di luar nikah, katanya wanita suci. Ibu Maryam hanya menahan bicara. Diam itu ternyata menyelesaikan masalah. Kadang-kadang masalah itu selesai dengan diam, Pak. Kalau dilayani maka makin ribut. Nggak usah jauh dengan masyarakat, dengan istri aja Bapak sekalian. Coba kalau istri lagi ngomel, Bapak balas juga. Bapak balasnya 2 kali, istri 20 kali. Bapak balas 2 kali. Wah, makin runyam Mbak itu. Kelar. Pasti. Jadi kalau istri ngomel, diem aja. Supaya selesai masalah, keluarkan tuh emas yang baru dibeli kemarin 50 gram. Istri lagi ngomel, kalungin tuh. Selesai masalah. Selesai nggak Bu? Selesai pasti. Ya kan jangan dilawan. Istri ngomel dilawan, diem aja, udah keluarin aja tuh. Makanya sekarang nyetok Pak, nyetok.
kira-kira dalam sebulan berapa kali itu ngomel? Ya siapin kalung, gelang, ya kira-kira kalungnya 30 gram, gelangnya 20, dalam sebulan lah siapin 2 kali itu. Ya, kalau ibu-ibu tahu maka rajin ngomel nih ibu, makin rajin nih. Setuju Bu? Setuju ya? Nah, setuju ibu, setuju itu. Ya, nanti bapak ke toko emas tuh siap-siap aja cadangan. Ibunda Maryam diam, masalah selesai. Jadi setelah orang-orang berdatangan menuduhnya, ingin merajam tak bisa, karena tidak ada pengakuan, tidak saksi. Lalu sampailah mereka mendesak, Maryam keluar rumah, membawa sang baby. Kamu zina ya, kamu zina ya. Dia tunjuk itu sang bayi, ditunjuk besarnya, katanya apa? Saya bukanlah anak zina, ibuku bukanlah penzina, aku adalah anak suci yang akan jadi nabi, kepadaku akan diturunkan kitab suci. Allah perintahkan aku untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan menyerukan dakwah kepada manusia. Nah ini di surat Maryam. Anda lihat itu dari surat Maryam ayat 29, seterusnya sampai 40. Nanti baru seterusnya ya. Nah ini panjang kisahnya. Jadi asal muasalnya puasa itu artinya menahan bicara. Nah karena itu kita puasa ini banyak-banyak menahan bicara. Supaya kita bisa tertahan bicara, banyak-banyak membaca. Membaca apa? Al-Quran. Karena kalau kita sudah banyak bicara, awalnya omongan biasa, tapi tahu-tahu nanti mulai nyelekit, mungkin nyakitin hati, mungkin nyinggung sana, nyinggung sini. Nah, jadi itu asal muasalnya ya. Jadi tahan bicara, buka Al-Quran, banyak-banyak baca Quran. Jadi yang dilarang dalam puasa ini oleh Nabi itu memang makan minum tak boleh, tapi nggak disebut di sini, disebutnya dari bicara dulu yang dijagain. Orang puasa jagain dari bicara. Fa in syatamahu hadun aw qatalahu, kalau seorang menghardiknya, mencacinya, aw qatalahu atau nantang-nantang berkelahi, falyakul, maka hendaklah dia katakan inni shaimun marratain, sesungguhnya saya puasa. Enggak diberaniin ya. Kalau lu berani jagoan sini ayo. Maaf saya puasa. Ya, kita kalau tidak ladenin itu bukan berarti kita kalah ya. Orang hebat itu bukan dikit-dikit fisik ya. Sekarang zamannya sudah zaman kemajuan, yang paling cerdas lah yang pemenang. Fisik itu ya itu pemenang untuk di ring tinju, MMA, UFC, itu ya. Nah, tapi kalau dalam kehidupan yang paling cerdas lah yang menang. Bukan fisik, Pak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang nyawa Muhammad di genggamannya. La khalufu fami shaim atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Demi Allah, kata Nabi, aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi ya di sisi Allah di hari kiamat. Itu jangan lupa ada yaumal kiamah di situ. Ada yang mengamalkan hadis ini, yaumal kiamahnya dipotong. Demi Allah, kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Yaumal kiamahnya enggak diartikan. Wah, mau dibuktiin nih, tidur siang di masjid dari ibadah zuhur sampai azan asar, bangun dia cobain, coba aja tuh Pak, ya hembus sendiri, cium sendiri, tidur lagi, pingsan sendiri, atau teman yang lagi tidur baru bangun dihembus, mana katanya lebih wangi? Anda nggak lengkap baca hadisnya, kalimatnya, la khalufu fami shaimi atyabu 'indallah yaumal qiyamah min rihil misik. Ya, di hari kiamat aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi di hari kiamat. Bukan sekarang. Tak usah dibuktikan sekarang hadis ini, hari kiamat. Ya. Walisaimi farhatan.
Orang yang berpuasa meraih sekaligus dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang selalu membahagiakan dia. Puasanya di bulan Ramadan, bahagianya selalu di luar bulan Ramadan, di dunia dan akhirat. Apa itu? Yang pertama, fariha idza aftara fariha bi fatrihi. Kalau waktu berbuka, dia berbahagia dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kalau berjumpa Tuhannya di akhirat, dia bahagia karena puasanya. Bahagia enggak waktu iftar? Waktu buka puasa bahagia enggak? Ya. Itu ya. Jadi yang paling dinantikan oleh orang-orang yang berpuasa itu apa? Apa ya? Ayo. Dan orang menunggunya semuanya di mana? Di depan TV. Ya, yang paling dinanti suara azan di TV. Begitu azan, beduk maghrib langsung sikat. Bu, hati-hati Pak, hati-hati. Jakarta dengan Tangsel beda 1 menit. Azan di TV Jakarta atau Tangsel? Tangsel. Ayo. Jadi tunggu dulu. Tangselnya 1 menit kemudian. Buka aja tuh jadwal sholat tuh. Ya. Kalau azan di TV itu apa? Jakarta kan? Ayo. Coba konsisten coba ya. Nah, tapi kan biasanya tim penyusun. Ini bagusnya ya. Tim penyusun jadwal imsak itu memang agak dimundurinya tuh 2 menit dari semestinya. Tapi kalau dia bikin tanpa dikurangi itu, coba. Jadi orang akan berbuka duluan kalau patokannya TV. Jadi yang patokan bukan TV, tapi azan masjid kita. Nah yang azan di masjid jangan dulu ikut TV. Nah TV udah azan, tunggu agak 30 detik, Anda minum dulu sendiri baru azan. Boleh tuh, nggak apa-apa, dia minum dulu, ya, lalu makan sebutir kurma, udah itu azan. Nah kalau nggak minum dulu, nanti azannya serak Pak, nggak enak orang dengarnya. Nah jadi itu hati-hati itu. Itu bahagia tidak? Bahagia, tapi itu simbol bahagia dunia. Yang kedua bahagia idza laqiya rabbahu, kalau dia berjumpa Tuhannya, fariha bi shaumihi, dia bahagia karena puasanya. Nah ini simbol bahagia akhirat. Jadi orang yang berpuasa bahagia dunia akhirat. Secara duniawi banyak yang berbahagia. Ibu-ibu bahagia mungkin selama ini agak langsung, sekarang agak langsing karena puasa. Ya enggak? Bapak-bapak lebih irit ya, hanya 3 kali ngasih uang belanja, tahu-tahu 2 kali selama Ramadan. Apalagi ada sahur gratis, buka gratis, ya udahlah kita buka bersama setiap hari, buka bersama di masjid. Lebih hemat tuh. Pengalaman saya jadi mahasiswa dulu di Masjid Fatullah itu bantu sekali Pak. Itu pokoknya udah selesai lah kalau urusan buka puasa. Di situ ada takjil, ada makan iftar setelah maghrib. Nah, aman tuh. Tapi sahurnya yang belum aman. Itu S2 dulu saya tiap hari di Fatullah itu memang kondisi ya sangat ya hanya kita free bebas. Membantu sekali bagi mahasiswa waktu itu. Nah, ini kebahagiaannya. Boleh Bapak sekalian kalau puasa itu ada mau ambil barangnya boleh. Ya Allah, semoga puasa Ramadan ini saya semakin sehat. Boleh enggak kita niatnya kepada Allah minta sehat kalau puasa? Boleh. Kata orang enggak boleh berharap apa-apa, itulah ikhlas. Salah. Kalau enggak berharap apa-apa itu bukan ikhlas, itu putus asa. Ikhlas itu sangat berharap, sangat amat berharap, tapi kepada Allah, harapannya kepada Allah sudah 100%, lalu kosong untuk yang lain, 0% untuk yang lain. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Ikhlas itu sangat berharap, tapi hanya kepada Allah. Makanya kalau orang berkata, saya niat puasa supaya nanti ya selain dekat dengan Allah, jualan saya di pasar makin laku karena banyak orang belanja. Boleh enggak? Boleh, asal harapannya digantungkan kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segalanya. Saya dagang apa nih? Peci, sajadah, mukena, kerudung, tasbih, Al-Quran. Mudah-mudahan di Ramadan peningkatan penjualannya 3 kali lipat misalnya. Mohon kepada Allah. Boleh enggak? Boleh.
Mas, ambillah keberkahan, maksimal ambillah keberkahan puasa ini untuk kita, untuk kaum muslimin. Enggak bisa jual kurma, berharap ya Allah dari sisi ekonomi, dimensi ekonomi agar umat Islam yang berkembang. Boleh. Jangan malah sebaliknya, kita yang berpuasa, orang kafir yang ambil berkah ekonominya. Kita yang puasa yang kaya raya. Iya memang kita beli tasbih, tapi belinya ke toko Cina. Aduh, nggak jelas itu. Kita yang berpuasa yang dibeli di toko non muslim. Nah, saatnya kita saling berbagi. Kalau dulu kita sering belanjanya di warung non muslim, sekarang belanja di warung tetanggamu yang muslim. Di bulan Ramadan ambil berkahnya yang penting. Minuman misalnya, apa yang kita minum? Nah, kalau masih juga minuman non muslim ya sebut apa coba mereknya, nggak usah sebut merek ya, inisialnya Aqua misalnya. Jadi kita yang puasa, mereka yang maju. Waduh, mereka semua. Padahal produk muslim banyak. Beras nanti banyak nih untuk sahur, untuk buka, bahkan nanti untuk zakat tuh berapa ribu ton seluruh Indonesia tuh masjid-masjid zakat fitrahnya beras. Jangan sampai kita belinya masjid-masjid ini ke toko muslim beli berasnya. Belilah ke saudara kita pedagang beras, Pak Haji. Banyak tuh bos beras dari kaum muslimin, ada dari Madura, ada bos Betawi, ada bos Medan, itu bos-bos beras. Yang Pak Haji semua itu ya. Enggak apa-apa Pak, dia kaya, nanti dia menyumbang untuk masjid. Kalau dia pun pelit mungkin dia cuma zakat doang atau dia naik haji, masih lumayan lah. Tapi kalau kaya itu diraih non muslim dengan bisnisnya, untuk apa? Jangan-jangan untuk, nggak tahu kita ya, dibelanjakan untuk apa? Minum keras, mungkin dia beli makanan untuk makan sendirinya babi, atau yang haram-haram alkohol. Itu kontribusi kita. Apalagi kalau dia bangun gereja di tengah kaum muslimin. Nah, jadi kita sudah mulai berpikir memaksimalkan barokah puasa untuk kaum muslimin dari dimensi ekonomi. Karena Nabi bilang bahwa puasa itu bahagia dunia akhirat, farhatan, dua kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi ternyata kebahagiaan dunia itu kan tandanya ekonomi meningkat. Tapi kenapa non muslim yang meningkat ekonominya, bukan kaum muslimin di bulan Ramadan? Apa salah hadis Nabi tadi, kebahagiaan untuk kaum muslimin di dunia, kebahagiaan untuk kaum muslimin di akhirat? Ternyata kebahagiaan dunia untuk kafir. Nah, ibu memang belanja di mukena di Tanah Abang, mungkin ibu jadi agen, ada distributor juga. Ya siapa atas kita? Karena di Tanah Abang sudah banyak Cina sekarang. Ya kan? Udah banyak banget tuh Cinanya. Selain Padang, Cina. Nah, belilah ke pribumi muslim. Apa saja itemnya. Kurma sekarang Masya Allah banyak produk Israel ya. 14 item masuk Indonesia itu. Ada Solomon Dates, Solomon mereknya ya. Ada pokoknya macam-macam. Ada 14. Ada yang mejol. Padahal juga ada yang muslim punya. Nah, yang paling pasti kita tahu itu kurma ajwa. Nah, itu jelas tuh kurma Nabi dari Mesir, dari Arab. Nah, jadi itulah keberkahan puasa di dunia. Sekali lagi jangan sampai keberkahan ini tidak dimaksimalkan untuk kaum muslimin. Ini sisi lain ya. Sisi yang satunya kita memang meningkatkan ketaatan spiritual kita kepada Allah, meningkatkan amal kita, perbanyak zikir, doa. Jangan lupa Quran khatamkan sehari 2 juz. Kalau mau tamat 2 kali, bisa nggak? Bisa sebenarnya. Caranya apa? Sejak sahur matikan TV. Nggak usah nonton lawak. Ya, karena biasanya orang bangunnya cepat, 2:30 bangun dia. Ngapain? Langsung makan sahur? Enggak, banyak yang nonton TV. Matiin TV 2:30, baca tuh Quran. Nanti sahurnya jam 4, karena sekarang subuhnya jam 4:40 menit. Itu ya. Cukuplah tuh jam 4 sahur, 40 menit. Masa 40 menit enggak habis satu piring. Nah, jadi setengah bangun jangan buka TV, langsung baca Quran, wudu dulu. Bila perlu mandi dulu lah, wudu, baca Quran. 1 juz enggak? Dapat enggak? 2:30 sampai jam 4. Dapat? Dapatlah 1 juz. Setiap 5 waktu sholat dapat 2 halaman. 2 lembar.
Nah kalau 5 waktu berarti 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz 20 halaman kan? Berarti 1 juz ketika sahur, 1 juz setiap kali 5 kali 2 lembar setiap habis sholat 5 waktu. Dan kalau mau 3 kali habis tarawih 1 juz, maka Anda akan selesai 3 kali khatam dalam 1 kali Ramadan. Begitu para ulama kita. Imam Malik, Bu, Pak, pas Ramadan berhenti pengajiannya, libur. Imam Syafi'i, pengajian begitu banyaknya di 11 bulan, di bulan Ramadan berhenti juga pengajiannya. Ngapain coba? Kita ikut Imam Malik dan Imam Syafi'i dah. Berhenti pengajian, Ramadan nggak ada pengajian, silakan. Tapi mesti ikutin tuh full, jangan ikutin berhentinya. Kenapa itu nggak diikutin? Apa coba? Ayo, kamu nanya. Kenapa Imam Malik menghentikan semua pengajiannya di bulan Ramadan? Karena beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Malik 1 hari selama Ramadan tiap hari khatam 2 kali. 30 juz kali 2. Tuh. Jadi siapa yang mau pengajiannya berhenti karena masuk Ramadan, ikutin Imam Malik, boleh. Tapi setiap hari khatam 32 kali. Berarti selama Ramadan khatam 60 kali. Kalau Imam Syafi'i gimana Ustaz? Imam Syafi'i tidak mengkhatamkan 2 juz 1 hari. Malah kebalikannya, Imam Syafi'i menerima setoran muridnya untuk khatam 30 juz, mendengarkan hafalan muridnya setiap hari 20 orang. Itu minimal 20 orang tuh Pak. Jadi kalau sudah hafal Quran, sudah luar biasa hafalnya, dia bisa menerima setoran dari langsung 3 orang. Walaupun dibaca ini baca, tahu-tahu di sebelah sini ada yang salah, beliau tahu tuh Pak. Jadi setoran itu bisa langsung lebih dari 1 orang. Itu sekali duduk 30 juz tuh murid-muridnya. Dan didengar Imam Syafi'i itu. Itu telinganya tahu semua. Kalau ada yang salah di sini langsung tahu, langsung ditegur, salah, ini ulangi, ini salah. Tuh. 20 orang kali 30 juz, berarti mendengarkan bacaan. Ayo, siapa yang mau berhenti pengajiannya di bulan Ramadan, nggak usah ada pengajian dah, nggak usah ada kultum tarawih, nggak usah ada pengajian subuh. Nah, boleh ikutin 2, mau ikut Imam Syafi'i boleh, mau ikut Imam Malik boleh. Kira-kira kalau berhenti pengajian mau ikut Imam Malik atau Imam Syafi'i? Hah? Mau ikut Imam Samudra? Enggak ada. Jadi itu pentingnya, karena memang di antara amal yang paling afdol di Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya maupun menghafalnya, memahaminya. Ya, ini termasuk amal paling afdol. Dan ada hadis Nabi yang lain menggandengkan amal puasa dengan baca Quran. Wa an Abdullah bin Amr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa kedua-duanya memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Jadi selain kalau syafaat Nabi itu syafaat uzma, syafaat yang besar, ada syafaat kecil, syafaat puasa dan syafaat Quran. Yaqulu siyamu, puasa akan berkata, ay Rabb mana'tuhu ta'ama wa syawat bin nahar fasyafi'ni fi, duhai Tuhanku, aku telah mencegahnya untuk makan bersyahwat pada siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, kemudian Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma bil lail, saya melarangnya tidur di malam hari, fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberi syafaat kepada orang ini. Fayusyaffa'ani, rawahu Ahmad bi sanadin sahihin, maka keduanya yaitu puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Nah, hadis ini menegaskan bahwa di antara amal sunnah, ya, amal wajib enggak usah dihitung karena sudah harus dikerjakan begitu saja. Jadi amal yang paling afdol di antara amal sunnah di bulan Ramadan adalah berinteraksi dengan Al-Quran.
membacanya, menghafalnya, mentahsin, memperbaiki bacaannya. Pilihlah mana. Ya, kalau bisa kesemuanya lah, sambil membacanya sampai khotam, memperbaiki bacaan, makharijul huruf, panjang pendeknya, ya, dengang-dengungnya, qalqalahnya, dan pelajari tafsirnya. Itu amal luar biasa. Dan karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pula. Sudah 2 hadis itu ya. Kemudian hadis ketiga, an Sahl bin Sa'din, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya sorga, ada satu sorga yang memiliki pintu dengan nama khusus. Yuqalu lahu, dinamakan pintu itu ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah, nanti si pintu itu akan berteriak-teriak di hari kiamat. Aina shaimun, wahai mana orang yang puasa, mari kemari masuk. Orang-orang mencari pintu sorga untuk dimasuki. Pintu sorga yang satu ini memanggil orang agar dia masuk. Apa itu pintu ar-rayyan? Aina shaimun, mana shaimun? Shaimun itu orang-orang yang berpuasa. Kalau perempuan shaimah, kalau lagi shaimun. Shaimah bukan artis. Nama artis shaimah, ya, puasa. Mudah-mudahan ibu shaimah itu selalu puasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab, rawahu Bukhari Muslim. Apabila telah masuk yang terakhirnya, maka dikuncilah pintu itu selama-lamanya. Enggak boleh yang lain masuk, khusus spesialis untuk orang puasa. Jadi puasa amal spesial, untuk Allah spesial, dan semuanya spesial. Karena itu pertahankan, jangan sampai ada satu hari pun kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ibu karena satu halangan yang rutin tak terelakkan, ya, jadi akhirnya tidak puasa, tapi harus diqadha di hari-hari di luar Ramadan nanti. Baik, ini yang saya sampaikan. Mungkin ada waktu tanya jawab sekitar 7 menit ya. Silakan. Silakan ada ya. Kasih pantun dulu ibu-ibunya. Baik, kalau misalnya materi tentang hadis di bulan Ramadan sudah disampaikan oleh guru kita. Kembali untuk bertanya jawab, bisa bertanya ibu-ibu lebih dulu. Atau kita tanyakan Ustaz, Ya. di pada musuh dengarkan sepertinya mungkin habis sahur. Ya, mungkin karena matanya tinggal 5 watt apa ya. Gak apa-apa. Karena nuntut ilmu itu jangankan paham, tidak paham saja pahalanya luar biasa. Dosa-dosa diampuni. Banyak sekali dalilnya, Pak. Jadi salah satunya, seluruh ikan-ikan di lautan saat majelis ilmu ini berlangsung memohonkan ampun kepada penuntut ilmu itu selama thalabul ilmi ini berlangsung. Satu ikan itu selama berlangsung terus, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, kata ikan, satu ikan, ya Allah ampuni dosa dia. Kira-kira kalau dari jam tadi jam 5 lewat seperempat sampai jam 6, berapa kali itu ikan memintakan ampun istighfar kepada kita? Satu ikan. Bisa ratusan kali, Pak. Sekarang berapa jumlah ikan di lautan? Mulai dari ikan plankton sampai ikan paustan. Berapa banyak jumlahnya? Miliar-miliar ya. Kira-kira kalau dibandingkan ibu-ibu dari sekarang sampai mati nanti, ibu istighfar terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai mati berapa kali kira-kira? Nanti bandingkan dengan jumlah ikan. Banyakin jumlah ikan atau banyakin kita istighfar? Jadi walaupun nggak ada ilmu, nggak dapat, ngantuk-ngantukan, di majelis ilmu diampuni dosa banyak sekali. Bisa jadi orang datang tadi di majelis ilmu ini dengan dosa sepenuh jagat, nanti keluar sudah bersih dari dosa.
Apalagi dalam keadaan puasa. Ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang baca Al-Quran, takbir, tartil, tadwil, dan terakhir adalah fadl. Terakhir fadl. Fadl. Ya. Nah, jadi kalau tadi satu hari dua kali khatam, pakai teknik mana dan di antara fadl itu mana yang bagus? Coba. Ya. Yang diperintah di Quran itu pertama dengan tilawah. Tilawah itu baca, jaga semua hukum tajwidnya dijaga. Yang kedua dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Itu baca cepat. Tapi baca cepat itu enggak harus bahwa kalau baca cepat berarti kehilangan semua kaidah. Enggak. Bisa Pak, lebih cepat, terjaga kaidahnya, ya. Terjaga panjang pendek dengung-dengungnya terjaga. Bisa. Nah, kalau Imam Malik pasti terjaga. Kenapa? Memang kalimatnya membaca Quran, tapi dia sudah hafiz Quran. Kalau orang sudah hafiz Quran itu udah lancar aja lisannya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu juz kalau biasa 40 menit, orang yang sudah lancar sekali lisannya dengan Al-Quran, bisa saja tidak cukup 30 menit satu juznya itu. Bisa 20 menit, ya sudah satu juz. Berarti dalam 1 jam 3 juz, atau dalam 1 jam 4 juz, tidak merusak tajwidnya, tidak merusak tilawahnya. Lain hal orang jarang baca Quran, baca Qurannya hanya Ramadan saja, lidahnya kaku Pak. Jangankan 30 juz 30 aja susah, kaku. Kadang-kadang enggak, ujungnya itu enggak landai. Ya, misalnya orang kalau sudah lidahnya itu lisannya itu tidak kaku, enak didengar Pak, ujungnya itu enak. Kalau orang bersyair itu ya, kita kan ngutar syair nih dulu pujaga, itu enak ujung-ujungnya itu dengan syair itu. Ya, enak lah. Kalau ibarat landing itu kalau yang tidak lancar itu gedebuk, penumpangnya penjol. Jadi tergantung memang lisannya. Orang yang setiap hari tidak pernah berhenti dengan Al-Quran lisannya, apalagi Ramadan, maka bukan kata-kata itu hayalan. Anaknya Abdullah bin Umar, anaknya Ibnu juga begitu Pak. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu sama seharinya. Kalau mereka itu khatamnya dalam sholat Pak 2 kali itu. Sekali sholat tahajud itu 30 juz. Abdullah bin Umar. Nanti 30 juznya di luar sholat. 30 juz pertama dalam sholat, 30 juz kedua di luar sholat. Itu kalau Umar faktornya gara-gara ayahnya Umar bin Khattab. Ketika jadi khalifah, anaknya kan pengusaha, sibuk dengan bisnis onta, domba, kambing. Ketika ayahnya jadi khalifah, bisnisnya berkembang pesat. Marah Umar bin Khattab, langsung nuduh saja ini bisnisnya berkembang pesat karena ayahnya khalifah. Jadi orang-orang yang ingin mendekat kepada pemimpin, kepada khalifah, itu lewat anaknya. Kalau nyogok nggak mungkin, nggak mungkin bisa disuap. Tapi kok bisnisnya maju? Nah, banyak orang mengalihkan bisnisnya ke anaknya khalifah. Mungkin nanti biar dekat, biar dapat proyek begitu ya. Marah itu Umar bin Khattab, mentang-mentang anak khalifah. Dulu bisnis kamu nggak sebesar ini, sekarang seperti ini. Mulai sekarang semua infakkan fisabilillah, nggak boleh bisnis lagi. Makanya dia cuma baca Quran aja, jadi ulama besar tuh Abdullah bin Umar. Dan sudah ditetapkan oleh khalifah setelah beliau wafat, tidak boleh anak Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi kalau konsep Islam itu bapaknya pemimpin, musibah buat anak-anaknya. Bisnisnya mati,
Nggak boleh. Jadi ulama juga anaknya nggak boleh jadi pebisnis. Kalau sekarang anak nggak tahu bisnis, tahu bapaknya jadi pemimpin, apa RT, apa RW, apa lurah, apa camat, guna, saya nggak nyebut siapa-siapa ya. Faktanya tiba-tiba jadi pengusaha. Padahal basic usahanya nggak ada. Kan aneh sekarang ya. Bahkan bisa cepat sekali berkembangnya. Nah, Islam tidak seperti itu. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas itu satu hari baca Qur'annya sampai khatam 2 kali. Nah, Imam Malik ini kan tabi'in, muridnya sahabat. Wajar kalau beliau juga satu hari 2 kali khatam 30 juz kali 2. Bukan Quran 60 juz, bukan. 30 juz, khatam diulang lagi dan 30 juz lagi. Jelas ya Pak ya? Nah, kita akan terasa siapa yang tidak luput dari baca Quran setiap hari, terasa cepat sekali Pak. Bagi yang jarang baca Quran, aduh lama sekali khatam ini, udah hari ke-29 baru juz 3. Bagi yang khatam, ya lidah kaku. Tapi kalau lidahnya lancar, terjaga semua, panjang pendek terjaga, makhraj terjaga, semua terjaga, tapi bisa khatam. Ya. Berjuanglah, memang Ramadan ini syahrul jihad, bulan berjuang. Jangan tidur. Ada yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah, ada. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu bukan hadis itu. Hadis palsu itu. Ya. Di hadisnya justru bulan Ramadan ini bulan berjihad, bulan berjuang. Nabi itu berperang Badar kapan? Saat pertama kali diujikan puasa Ramadan. Tahu bagaimana puasa pertama? Ada kejadian dan dirubah. Cara puasa pertama kali di tahun kedua Hijriah. Imsak itu telah dimulai dari ba'da Isya. Nanti habis Isya orang tidur. Tidur itu sudah mulai puasa. Bangun tidur dalam keadaan puasa. Kapan buka puasa? Maghrib besok. Berapa jam tuh puasanya? 20 jam. Lebih 20 jam. Setelah 17 hari puasa model begitu, terjadi perang Badar. Dan perang itu pun dalam keadaan puasa. Jumlah pasukan Nabi 313. Kaum kafir Quraisy dengan koalisinya 1050 pasukan. Nabi dan sahabat dalam keadaan puasa, suhu 50 derajat Celcius, jalan kaki dari Madinah ke Badar. Cuma 3 ekor kuda. 3 kuda ini bukan ngangkat orang, ngangkut senjata dan akomodasi perang. Orang kafir Quraisy berkendaraan onta, gajah, kuda, jumlahnya 1050. Tidak puasa, banyak makanannya, banyak minumannya. Langsung ketemu di Badar. Dan yang 300 dalam keadaan puasa ini memenangkan perang, mengalahkan 1000-an. Jadi puasa itu berperang, jihad. Ya, bukan tidur. Nabi dan sahabat tidur, habis Madinah Pak, dikuasai orang kafir. Mungkin Islam tidak akan sampai lagi, tinggal lagi Islam sampai di Indonesia ini. Ya, karena tidur. Nah, jadi puasa itu berjuang. Berjuanglah Pak. Bapak ingin tinggalkan ekonomi keluarga, berjuanglah. Nanti baru difokuskan lagi 10 hari terakhir dengan iktikaf. Ya, sekarang tingkatkan ekonomi dulu. Tak apa-apa, ibu-ibu yang di pasar, tokonya. Kita puasa nanti toko buka jam 10 aja. Siapa tuh pelanggan datang jam 6. Apalagi bapak ibu agen distributor. Ya, silakan. Baik, Ustaz, ada yang bertanya dari kaum ibu mohon izin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadarusan itu tidak bersuara, hukumnya bagaimana ya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu sendiri nggak apa-apa. Kalau ibu bersama kan saling mendengar, jangan tidak bersuara. Kalau sendiri nggak apa-apa. Tapi yang namanya baca Quran itu ada suara walaupun berdesis. Khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu
minimal begitu sehingga ada makhraj tajwidnya. Tapi kalau itu enggak kena makhraj tajwidnya, itu belum disebut membaca. Baca dalam hati. Emang ada baca dalam hati? Gimana Pak caranya baca dalam hati itu saya bingung. Itu melamun, mungkin boleh disebut tafakur, boleh. Tapi bukan baca dalam hati. Ya, yang namanya membaca ada bunyinya. Walaupun berdesis, bersir-sir, tapi kita sendiri ya. Memang bagus begitu, apalagi kita lagi baca orang lagi sholat sunnah, duha. Kita di sini, ya udah kalau ada yang lagi sholat kita baca sir aja. Kan ada suaranya tuh. Ya itu kalau sendirian. Kalau kita sedang disimak, ada hafizohnya memperbaiki bacaan, ia bersuara biar ada yang kurang makhraj tajwid dibantu oleh beliau untuk diperbaiki. Itu ya Bu ya. Tapi prinsipnya membaca itu ada bunyi gitu. Kalau nggak ada bunyi bukan baca namanya, melamun atau tafakur. Memang kirim. Oke. Bonus. Waalaikumsalam. Jadi benar jadinya ya, bukan serba salah, jadi serba benar ya. Kalau dia ngejar khatamnya benar, memang waktunya kita menamatkan baca Quran. Lalu kita ingin menjaga tajwidnya, itu juga benar, makanya serba benar. Ya, tinggal individunya mau prioritas yang mana. Kalau ibu salah baca tapi ngejar tamat, tapi ibu nuntut ilmu ya syaratnya ya, insya Allah tidak ada masalah, pahala terus. Tapi kalau baca salah terus, tidak pernah belajar tajwid, nggak mau belajar ilmunya, dosa Bu. Jadi sebenarnya bukan pada bacanya salah atau tidak salah, tapi nuntut ilmu atau tidak. Orang yang nuntut ilmu itu dosa diampuni. Contoh, saya ini maaf saya belum sempurna makhrajnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa semesta alam. Alhamdulillah, segala kematian untuk Allah. Alhamdulillah, segala nabi untuk Allah. Gimana? Kalau orang bacanya alhamdulillah, ada nggak? Ada. Ada yang baca alhamdulillah, ada nggak? Bagaimana semua kematian untuk Allah, semua bisul untuk Allah? Gimana ini nggak sopan banget? Dosa nggak baca itu? Belum tentu. Kalau di luar itu tetap belajar, lalu salah terus, berpahala terus. Tapi kalau sudah salah nggak mau belajar, nah ini yang dosa tuh di situ. Ya. Nah tadi yang ngejar-ngejar tamat baca Quran makhrajnya salah-salah, dia belajar nggak? Dia mau kejar nggak apa-apa, dia kejar mau tamat. Tapi di sisi lain nanti di waktu yang berbeda dia belajar tahsin, maka dia pahala terus. Kalau dia tidak belajar lalu ingin tamat, sebaiknya belajar perbaiki tahsin dulu dah. Ya, nah itu saran. Tapi kalau dia disuruh pilih di bulan Ramadan tamat dulu atau baikin bacaan dulu, ini sesungguhnya untuk yang perbaiki bacaan itu untuk di luar Ramadan sih. Makanya belajarlah lebih intens di luar Ramadan. Jadi Ramadan bukan saatnya belajar lagi, sudah saat praktek, ya kan? Nah, belajarlah, undanglah guru privat. Ini kan ada ibu, banyak tuh yang bagus bacaannya tuh. Mahasiswi IKI, PT IKI, kalau bapak sekalian PT IKI. Yang agak ini dikit ada UIN, ada UMJ, Ahmad Dahlan. Ciputat ini semua ya, studi Islam di sini semua numpuk nih Pak. Jadi kalau orang itu, saya udah dari dulu nih bilang, ini Ciputat ini bukan kota santri. Ciputat ini kota ulama. Orang studi Islamnya sampai S3 semua. Apa enggak
tamatannya S3 PTIQ, S3 IQ. Jadi kalau di pondok lain itu kota santri, ini kota ulama, Ciputat ini. Nah sayang kalau kita tidak mengambil kesempatan, mumpung ini kota ulama, banyak pakarnya, ya mungkin DKM dah, ya kontak-kontak IIQ apa, bikin jalur PTIQ, cari link, bisa nggak nih diutus tiap malam Jumat, mulai dari Ba'da Asar untuk tahsin, malam Jumat Quran, Yasin, baca Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dibimbing nih umat. Karena sekarang perguruan tinggi itu udah lepas dari masyarakat, ini musibah. Dari dulu yang namanya perguruan tinggi itu selalu nempel dengan masyarakat. Dulu gitu ya Pak ya. Sekarang udah lain-lain, perguruan tinggi udah lain, temboknya tinggi-tinggi, nggak lihat lagi. Jangankan mahasiswanya, dosennya aja nggak kita lihat, kecuali dosen itu tinggal di perumahan kita. Kalau yang dia tinggal di perumahan dosen, udah jauh sekali. Jadi kita tidak dapat manfaat dari intelektual para profesor-profesor atau mahasiswa-mahasiswa yang hebat-hebat. Kalau dulu pemakai jasa dan keahlian orang-orang perguruan tinggi adalah masyarakat. Sekarang di masyarakat justru tidak lagi profesor intelektual yang mengajar masyarakat sekarang ini. Mereka sudah terkungkung di tembok-tembok tinggi di perguruan tingginya. Namanya perguruan tinggi, temboknya tinggi. Nah, ini ya Bu ya. Tapi bagaimanapun berjuang ya. Ibu nanti majelis taklimnya adakan satu sesi untuk tahsin. Ya. Anak iki aja yang perempuan yang sedang S2. Ya dikasih ongkosnya Bu, dikasih lah. Ala kadarnya. Enggak usah terlalu inilah. Biar banyak, yang penting ikhlas ngasihnya itu. Yang penting ikhlas walaupun banyak. Barokah Bu kalau ngasih ahli Quran itu. Nanti dia makan tuh duit. Ya kan? Bukan duit itu dimakan begini, jadi beras, jadi lauk. Nanti tuh jadi dagingnya, jadi darahnya, jadi tenaganya itu yang dimakan itu dari honor yang Ibu kasih. Nah, nanti dia berdakwah terus. Semua produksi pahalanya itu karena di antara 1-2 sel darah, 1-2 sel daging terbentuk dari dana yang Ibu beri itu semua amal jariah. Jadi jangan dipersempit amal jariah cuma untuk semen di masjid, 1 engkol pasir. Betul itu amal jariah, tapi untuk manusia yang hidup itu amal jariah juga. Karena kontribusi kita walaupun cuma membentuk 1 sel, 2 sel daging, 2 sel darahnya, itu amal jariah itu. Kalau untuk bangunan saja mengalir pahalanya, apalagi orang solehah ya. Nah, itu. Ya, makanya itu dipertimbangkan ya. Jadi untuk Al-Qur'an jangan pelit-pelit untuk pembimbing Quran. Kita connect aja, bikin link. Itu ya. Karena di Ciputat ini seluruh Indonesia ini pada iri nih. Kalau mereka tinggal di daerah itu jauh sekali Islamnya, di mana entah di mana. Kalau kita ini ada semua, ada UIN, PTIQ, IIQ, apalagi UMJ, Ahmad Dahlan. Nanti Masjid Agung Al-Jihad ini gede banget nih, bisa bikin perguruan tinggi itu. Ini kan banyak ustadz-ustadznya dari dosen UIN. Coba dibikin semacam apa kayak kelas jauhnya, tapi nggak jauh ya UIN sini. Nah, jadi kalau di sini kita terbuka, masyarakat bisa langsung belajar. Ini cuman khayalan saya ya, tapi mudah-mudahan terwujud lah. Kita yang tinggal sekitar Ciputat ini masa tidak menikmati para profesor-profesor intelektual, pakar-pakar tafsir, pakar hadis itu. Masa anak-anak mahasiswa dari daerah-daerah tuh ya, masa profesornya nggak ke masyarakat. Nah, ini sebuah ide lah ya. Baik, saya cukup Ibu sekalian. Saya mohon maaf juga agenda lain. Memang Ramadan ini agak banyak jadwal ngamennya ini banyak nih. Jadi suara dijaga juga jangan sampai serak. Mohon izin. Oh iya, tadi saya bagi brosur. Kita sedang pembebasan lahan pondok pesantren. Sebenarnya kita tidak terlalu butuh waktu itu. Tapi ternyata pendaftar di pondok kita buka bulan Januari sampai nanti Juli sudah baru. Ini pendaftarnya sudah lebih dari 60 santri baru, didominasi yatim duafa.
maka kita harus cari sarana. Jadi penambahan sarana pondok itu tidak terelakkan lagi karena banyaknya santri yang daftar masuk baru. Nah, karena itu di depan pesantren ada yang jual. Kebetulan yang jual itu rumah non muslim. Ya, di depan tuh ada fotonya tuh. Depannya itu ada patung Sinterklas gede. Sini aja cuma 7 menit lah sini belakang ya, 7 menit. Silakan Bapak Ibu survei. Itu yang ada hologramnya itu apa namanya? Itu Google itu ya, dipoto aja nanti ke situlah. Silakan survei Bapak Ibu, siapa yang mau silakan kontribusi. Itu dijualnya 1 miliar. Alhamdulillah sudah kita bayar. Tinggal sisanya doang. Nyari sisanya ini susah ini ya. Kalau gorengan sisanya cuma renyah-renyah kecil. Ini gede, ini sisanya ini. DP-nya 20%. Kita minta tempo 2 tahun enggak dikasih. Akhirnya temponya 1,5 tahun. Tapi pas pembayaran di bank kata anaknya itu, kata mama jangan setahun setengah dah, 15 bulan itu pelunasannya. Aduh, gimana ini berat saya bilang. Ya udahlah, akhirnya kita bayar transfer. Lalu hasil transfer kita bawa ke notaris. Sampai notaris, Ustaz, katanya enggak usah 15 deh, 12 bulan saja, setahun pas. Aduh, makin pusing lagi kalau setahun ini. Karena kalau 15 bulan, saya ketemu 2 kali Ramadan. Biasanya Ramadan banyak orang dermawan. Nah, kalau 12 bulan ketemu sekali Ramadan. Ya udahlah saya bilang, bismillah aja. Karena warga juga, lingkungan juga mendesak supaya kita yang beli. Ya, karena khawatir kalau ada 2 lahannya itu semuanya milik non muslim. Nah, kalau dibeli mereka takut-takutnya ya. Nanti kita harus jaga jangan sampai merusak toleransi jadi akhirnya. Jadi kita azan nggak boleh kencang-kencang nanti takutnya gitu. Kan banyak tuh yang di mana ada non muslimnya kita susah. Salawat aja nggak boleh kencang-kencang pakai mic luar. Ya kan, azan juga diperkarakan. Nah, tapi kita yang ini insya Allah tidak terkendala ya. Ya, makanya kalau soal lahan dengan non muslim itu kita beli. Jangan kita yang jual dengan non muslim. Kita yang beli. Ya, kalau antum jual ya juallah bersama muslim. Karena lahan terkait populasi. Masalahnya kalau populasinya udah heterogen, udah banyak kendala kita, Pak. Ceramah aja ini banyak kendala nih. Lagi begini mik luar, tiba-tiba didatangi di depan pintu. Ngapain? Suara kami terganggu kami ini. Subuh-subuh udah teriak-teriak kata dia. Padahal kita azan subuh. Nah, itu masalahnya sudah begitu sekarang di mana-mana. Nah, karena itu saya paksakan, oke dah kalau gitu. Kami yang beli. Yakin karena Ramadan banyak saja calon-calon penghuni surga yang akan melunasinya itu. Nah, makanya silakan yang mau survei ke tempatnya ya, apa yang bisa dibantu bantulah. Kalau enggak ada rekanan, ada teman yang lagi bingung buang duit karena nomornya enggak ada serinya lagi tuh duitnya. Ajak ke situ tuh. Ya. Tadi malam saya ceramah di perumahan Rabi Ahmad di Adara itu, Masjid Ar-Raub. Saya cari-cari dia enggak ada. Mana ini? Kalau ada saya mau tembak itu. Satu mobil mewahnya aja dah yang harga 22 miliar bawa sini. Selesai itu semua. Tapi enggak ketemu-ketemu, lagi sibuk di TV dia. Kalau ketemu itu kan banyak banget Pak itu mobil mewahnya itu. Sampai satu blok tuh semuanya itu kandang mobil semua. Memang sekali pakai dia bawa semua itu. Kan enggak. Yang enggak terpakai bawalah ke pesantren satu. Bisa itu. Jadi 2 hektar tuh bisa 2 hektar jadi pesantren. Tapi enggak ketemu dengan Rabi Ahmadnya itu. Kalau ketemu saya todong dia. Bawa untuk pesantren lah. Masa untuk akhirat. Kita bantu deh untuk akhiratnya. Nah, itu maksudnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga Allah SWT memberi Bapak Ibu semua barokah, harta yang berlimpah, halal yang thayyibah, anak-anaknya soleh dan solehah, hafiz hafizah, jadi ulama semua, tidak ada yang kena narkoba, jauh dari pergaulan bebas, tawuran, jauh dari pacaran, jauh dari Rubicon yang membawa bencana, dan semoga semua berkumpul di surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah, amin. Terima kasih, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.